Jadi tahapan LPDP itu secara garis besar dibagi 3 seleksi. Yang pertama itu administrasi. Administrasi di sini kita submit berkas-berkas yang jadi syarat-syarat. Yang pertama tuh ada mengisi formulir kayak data diri siapa kita, terus mulai dari data pendidikan, background pendidikan, terus riwayat pekerjaan, pengalaman organisasi, semacamnya kayak gitulah. Terus yang kedua ada upload dokumen yang seperti ijazah, transkrip nilai, terus ada sertifikat bahasa Inggris. Yang jelas kita harus lulus ya sesuai syaratnya LPDP. Yang luar negeri berapa, yang dalam negeri itu berapa, masing-masing punya perbedaan persyaratan bahasa Inggrisnya. Terus yang ketiga kita harus isi esai. Esai ini ada dibagi 2. Yang pertama personal esai, yang kedua esai terkait komitmen kita terhadap Indonesia. Personal esai ini biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai strong point atau weak point yang kita miliki, kekuatan atau kelemahan yang kita miliki, terus terkait pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, semacam itu. Terus yang esai yang kedua itu terkait komitmen kembali ke Indonesia. Ini bercerita kenapa ada masalah apa sih di sekitar kita yang kita harus, yang sampai se-urgent itu kita harus tangani, terus harus kita sampai lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi sampai untuk menangani masalah di sekitar kita itu. Terus peran yang mungkin kita lakukan setelah kita kembali ke Indonesia, setelah kita kembali setelah selesai masa studi gitu-gitu. Terus relevansinya dengan kebutuhan baik itu masalah yang di sekitar kita maupun untuk Indonesia secara luas gitu. Itu tes yang pertama tadi ya, administrasi. Terus tes yang kedua itu administrasinya udah panjang ya? Iya, administrasinya udah panjang. Terus yang kedua itu tes kalau administrasi itu kan IELTS ya? Iya, IELTS. Ada tips gak sih buat teman-teman yang mau lulus? Kayaknya dari semua itu kan yang effortnya paling lebih kan kayaknya IELTS ya? Iya bener, IELTS sih. Nah, untuk IELTS tuh kamu ada tipsnya gak sih gimana dapetin IELTS sesuai IELTS dengan syarat? Tipsnya cuma satu, belajar. Ya sih harus belajar. Emang bahasa Inggris kan bukan bahasa ibu ya. Emang kadang ini jadi salah satu kendala atau jadi salah satu momok bagi para pencari beasiswa yang pengen dapat beasiswa tapi males buat tes IELTS ataupun TOEFL karena emang dia mungkin cenderung susah ya kelihatannya. Tapi kalau misalnya kita belajar tiap hari, terus ya kalau misal memang perlu ambil kursus juga nggak apa-apa sih. Cuman menurut saya kayaknya belajar sendiri itu sebenarnya udah cukup. Maksudnya kayak asal kita tekun, giat ya gitu sih. Sama nanya-nanya. Kalau dulu saya emang enak aja sih ngomongnya. Tapi dulu gue juga belajar Dri. Kursus apa sendiri? Dulu sempat kursus terakhir itu buat meyakinkan aja kayak dulu tuh saya kursus tapi kayak di detik-detik terakhir mau tes karena buat meyakinkan diri sendiri gitu. Kayak kalau misalnya gue bisa pas kursus, maksudnya gue bisa kalau di kursus kan itu kan kayak ada tryoutnya gitu ya. Kayaknya kalau di kursus tuh ternyata gue udah bisa lulus nih di kursus, jadi kayak lebih yakin aja gitu. Karena pas kita ambil IELTS atau TOEFL itu kan mahal juga ya menurut saya. Maksudnya bayarnya kan TOEFL berapa sih? 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau yang murah kan itu yang ITP kan 500.000, itu juga lumayan sih. IELTS aja hampir 3 juta ya, sekarang kan 2 jutaan. Jadi sebenarnya kalau kursus itu kayak lebih ke buat meyakinkan diri sendiri aja. Cuma sebenarnya kalau misal udah yakin tanpa kursus juga nggak apa-apa, asal ya belajar itu kan sih. Tahap kedua ini adalah seleksi bakat skolastik. Tapi perlu di-update lagi ya tiap pembukaan LPDP ini kan biasanya ada updatean terus nih. Tapi biasanya secara umum seleksi bakat skolastik ini ada 2. Yang pertama itu seleksi yang kemampuan akademik. Itu ada kemampuan penalaran verbal dan menjawab soal-soal terkait logika, analogi, analitis. Terus ada penalaran kuantitatif terkait deret bilangan, aljabar, aritmatika dan lain-lain, sama pemecahan masalah atau problem solving. Nah, terus selain itu juga ada psikotes lah ya? Bukan, ini lebih ke kemampuan akademik gitu.
kayak TPA gitu tapi versi lebih susahnya gitu loh gue. Itu persiapannya harus ngapain? Persiapannya ya kita latihan TPA-nya Bappenas gitu-gitu. Oke. TPA gitu. Terus ada Kayak soal CPNS juga beda? iya CPNS kayak CPNS. Emang? Tapi gue belum pernah ikut CPNS ya, tapi kayaknya mirip-mirip. Soalnya gue juga latihannya dari soal-soal tes CPNS dari TPA-nya Bappenas. Sama ada biasanya tuh substansi kebangsaan. Ini soal-soalnya tuh terkait kebinekaan Indonesia. Jadi LPDP mau awardingnya tuh mencintai negara Indonesia karena kan ini beasiswa dari negara ya. Jadi LPDP pengen awardingnya tuh ya yang cinta negaranya, yang bukan orang-orang radikal di luar sana gitu. Jadi buat memastikan nanti ada tes substansi kebangsaan terkait kebinekaan gitu lah. Harusnya sih kalau nggak radikal ya bisa lolos lah kalau kebinekaan. Terus yang ketiga terakhir itu wawancaranya oleh psikolog dan akademisi. Sebenarnya di wawancara ini kan tahap terakhir ya, udah lulus administrasi, udah lulus, habis itu lanjut ke substansi akademik, lulus, yang terakhir wawancara. Sebenarnya wawancara itu cuma mengkonfirmasi apa yang udah kita tulis pada saat administrasi esai-esai itu emang beneran kayak gitu atau enggak. Jadi si pewawancara ini lebih banyak bertanya terkait yang kita tulis selama di tahap administrasi aja sih gitu. Kalau nggak aneh-aneh gitu ya pasti lulus. Dan sekarang tuh kan ada forum-forum mantan award di LPDP yang buka forum di Discord. Biasanya itu mereka tuh bikin simulasi wawancara, dan kemarin saya pun join di Discord itu belajar gimana simulasi wawancara pas LPDP gitu. Jadi banyak belajar dari situ juga. Googling aja di Discord.